Ya, kita baru saja menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura Tigers di Asian Champions League 2 ya, yang berlangsung tadi dengan skor kemenangan dari Persib Bandung 2-1. Menarik sekali karena kita sebagai bobotoh pasti ada dak-dikduknya, ada ngerasa gregetnya gitu, tapi ya pastilah semuanya juga kembali ya, karena ini tim baru pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti apa? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, seperti apa yang gua sudah sampaikan di konten sebelumnya ketika gua membahas soal preview match antara Persib Bandung melawan Manila Tigers ya. Jujur ya, kayak misalnya game web kita lawan Port FC, terus lawan Zhejiang kalau nggak salah, itu klub dari China. Menurut gue dibanding dengan main dengan klub gitu, justru gue lebih ngeri-ngeri sedap lawan klub kayak gini gitu loh. At least apa? Klub kayak gini tuh udah mah kurang jelas informasinya. Ya kita juga apa yang mau kita analisa gitu, makanya agak sulit juga. Nah itu gue udah tebak-tebakan pasti Madrid Tigers itu akan menyulitkan Persib Bandung menjadi lawan di home ground-nya Persib Bandung. Karena apa? Karena gue sudah menjelaskan detail di konten ini, di konten sebelumnya ya. Nah, kalian bisa di sini, sini atau sini lah. Pokoknya lihat di atas sini aja. Kalian bisa tonton lagi videonya. Gue bilang bahwa Manila Tigers itu akan menyulitkan karena memang secara data Manila Tigers itu tidak apa ya, tidak tidak sebanyak apa yang Persib punya gitu ya, secara highlight, secara detail, data segala macam gitu loh. At least mungkin yang gua tebak ya, gua ngerasa bahwa Persib itu akan sedikit kebingungan gitu, pola permainan apa yang bisa diterapkan atau strategi apa yang bisa diterapkan ketika melawan Manila Tigers gitu. Dan terbukti benar gitu loh. Kita melihat bahwa Persib sebenarnya kalau menurut gua tadi itu berada di kualitasnya sebenarnya, karena gua bilang di konten sebelumnya ini pasti akan menjadi lawan yang sulit, tapi tetap Persib itu punya kualitas lebih dibanding Manila Tigers. Dan memang ketika game ini dimulai, gua melihat bahwa Persib Bandung itu berada dalam kualitasnya. Ya akhirnya kan bisa menuai kemenangan gitu loh. Cuman gitu loh, ketika gue melihat pertandingan tadi, at least ya dari menit pertama ya, menit kick off sampai mungkin at least di babak pertama selesai gitu, half time, gue yakin Persib memang bingung gitu. Ini kalau gue tampil menyerang, sedangkan gue lihat Manila Tigers ya mainnya memang sangat-sangat high pressing gitu ya. Ketika bola diteja aja memang pemain Manila udah siap di depan gitu loh, ya, untuk ngerebut bola gitu loh. Dan itu kejadian berapa kali gitu loh. Karena intercept berapa kali juga gitu ya dari pemain tengahnya Manila Tigers gitu loh. Ketika ya kan gue selalu bilang bahwa Persib itu motor serangannya sebenarnya bukan di lini tengahnya tapi di lini belakangnya gitu loh, antara Patricio Matricadi dan juga Julio Cesar. Mereka selalu berani untuk ambil resiko untuk terupas ke depan langsung. Begitu juga Julio. Julio pun selalu kadang-kadang membuat keputusan untuk terupas langsung ke depan gitu. Ya itu kan sebenarnya menuai risiko. Kenapa? Karena pasti ya kemungkinan intercept itu akan terjadi gitu loh. Dan ya terbukti bahwa beberapa kali Manila Tigers sering mengintercept passing-passing dari Persib Bandung gitu loh. Ya akhirnya menciptakanlah beberapa peluang gitu ya. Dan memang si Mudu Maneh dan juga si siapa namanya, Seko Cesai itu ya, dua pemain ini adalah pemain yang benar-benar mempunyai ancaman yang besar bagi Persib Bandung. Salah satunya gol pertama dari Manila Tigers gitu ya. Dan gue selalu memperhatikan bahwa Manila Tigers itu selalu mengancam dari situasi set piece ya, itu sering banget melahirkan ancaman gitu untuk gawang Persib Bandung. Dan itu sebenarnya bisa jadi PR buat Persib Bandung untuk bisa lebih dibenahi lagi, karena kalau kita bertemu tuh
tim yang benar-benar jago set piece, menurut gue, ya gue bisa katakan Manila Tigers secara set piece bagus ya. Ya kita harus hati-hati gitu bagaimana kita menghadapi situasi tim yang bisa memegang set piece dengan baik gitu loh. Oke. Nah, tapi overall memang kalau dari segi kualitas pemain Persib memang ya kita nggak usah ragukan gitu. Memang ini emang udah levelnya pas untuk Asia gitu loh. Tapi apakah secara strategi dan juga secara implementasi strategi di lapangan, apakah memang sudah cukup baik untuk Persib Bandung tampil di Asia? Ya, menurut gua, ya ini tinggal tunggu waktu aja sebenarnya gitu loh. Karena kalau gua melihat dari segi template-nya kan sama gitu ya, defense, counter attack gitu ya. Pemain tengah itu adalah mengandalkan gerakan tanpa bolanya dan shaping defense yang bagus. Terus juga lini belakangnya juga sering melakukan passing-passing yang bagus gitu ya. Terus juga pemain sayap atau wingbacknya itu sering juga melakukan track back dan juga bisa nusuk ke tengah seperti Frank Putros. Mungkin yang bisa gua katakan ya di game kali ini adalah ada 2 PR ya. PR pertama adalah gua sering ngelihat kolateralnya antara Berguinho dan juga William Marsilio. Ya, ini bisa jadi PR menurut gua. Kenapa? Karena kalau kita lihat permainan William Marsilio di Arema, gue melihat dia tuh benar-benar viral yang akses bergeraknya sangat bebas. Berguinho pun sebenarnya sama gitu loh. Tapi kalau Berguinho sebenarnya memang dia selalu menyisir sayap gitu loh. Walaupun memang dia dalam posisi sebenarnya attacking the field ya. Tapi kalau gue melihat ini kok kelihatannya William Marsilio agak lebih tenggelam dibanding Berguinho gitu loh. Karena seringkali dua pemain ini selalu kolateral, selalu berhimpitan lah gitu loh posisinya. Tapi apakah itu bagus? Ya bagus juga sebenarnya. Berarti kan sebenarnya lini tengah kita nggak kehilangan pemain gitu ya. Selalu diisi gitu oleh pemain-pemain kita gitu loh. Apalagi kalau misalnya William Marsilio ketarik, berarti kan at least si posisi Marsilio itu kan kosong. At least bisa diisi oleh Berguinho gitu loh. Tapi terkadang kalau gue lihat Berguinho itu selalu bertabrakan dengan posisi Marsilio sehingga Marsilio secara magisnya menurut gue ya itu jadi agak sedikit tenggelam. Nah kalau gue harapan gue ke depannya gue pengen sebenarnya William Marsilio ini bisa saling bertukar posisi dengan Berguinho ya karena kan sebenarnya posisinya sama gitu loh. Dan semuanya juga bisa main di sayap menurut gue pribadi gitu ya. Jadi harusnya mereka harus saling bisa bertukaran karena gue tahu kelebihan dari Marsilio adalah dia bisa mengakses semua lini gitu loh. Kita lihat aja ketika Berguinho bertukar posisi dengan Marsilio ya. Setelah kalau nggak salah itu bola muntah dari kipernya Western City Wanderers ya, pantulan terus kena Beckham umpan langsung ke kotak penalti ditepis sama kiper Western Sydney Wanderers terus karena William Marsilio akhirnya dia bisa melakukan tendangan dari sudut. Nah itu sebenarnya yang gue pengen lihat dari seorang Marsilio gitu loh. Jadi ya harapan gue gitu ya PR-nya Bojan Hoda ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peran Berguinho dan juga Marsilio karena ya jujur ini masih sangat bertabrakan banget. Tapi apakah itu jelek? Enggak juga gitu ya. Tapi cuman gue berharap ini kayaknya bisa dimaksimalkan jauh lebih. Harapan gue ya Bojan Hoda cepat menemukannya. Tapi ya kita juga harus bisa memberi waktu karena ya itu ini adalah tim yang baru gitu loh. Ya selanjutnya adalah yang gue pengen komen adalah seorang gue pengen banget lihat kualitas dari seorang William Barros dan ya here it is. Gue ngerasa kayaknya William Barros ini satu aja sih mainnya tuh terlalu lemas menurut gue ya, terlalu lemas karena sering kalah body timing posisi, bukan timing posisi ya, lebih ke dia tuh kayak bingung gitu gue cari bola kemana
ya nggak? Ya kayak apa ya? Kayak dia tuh bingung gitu. Gue harus di posisi mana nih gitu supaya gue dapat bola. At least apa? Konsentrasinya buyar. Gue nggak ngelihat bahwa William Barros ini adalah suatu pemain yang spesial. Jujur aja gitu loh. Karena gue ngelihat beberapa kali ini pemain sering kebingungan gitu loh. Ya, walaupun ya beberapa kali dia punya hoki yang bagus gitu ya. Yang waktu lawan Semen Padang itu golnya di flag gitu ya. Terus juga ya walaupun ini goal proses juga sih sebenarnya, tapi kan sebenarnya ketahan dulu sama kiper, cuman lepas bolanya gitu dan akhirnya jadi gol. Gua ngelihat kayaknya William Barros ini bukan pemain yang sespesial kalau kita bandingkan ya dengan seorang David da Silva gitu loh. Kayaknya butuh waktu lagi untuk William Barros untuk bisa memaksimalkan dan membiasakan diri di Liga Indonesia seperti apa. Mungkin level permainan di Kuwait dan di Indonesia mungkin beda, mungkin. Dan juga yang apa yang gue harapkan sih sebenarnya dari kualitas lapangan ya, karena jujur aja GBLA itu kualitas lapangannya belum maksimal. Apakah dia belum biasa atau gimana lah, gue nggak tahu. Ya makanya intinya William Barros ini belum bisa kita lihat apakah ini pemain itu kita punya harapan untuk bisa ekspektasi lebih tinggi gitu. Nah, itu gue masih ragu gitu loh. Ya, tapi kan intinya kita juga belum lihat Ramon Tanki, Adam Sibek gitu ya. Nah, cuman gue sedikit ada catatan di Teja Pakualam ya. Gue ngerasa kayaknya Teja itu, ya makanya ya, gue baru ngerti kenapa waktu itu Bojan Hodak itu merekrut seorang Kevin Mendoza. Karena menurut gue, Kevin Mendoza itu lebih jago build up dibanding Teja Pakualam. Berapa kali Teja Pakualam ketika half space itu kosong gitu ya, dia nggak mau ngambil resiko. Malah dia ngoper ke yang lebih terdekat. Dalam artian dia tuh kurang berani buat build up gitu loh, Teja Pakualam tuh. Makanya ya harapan gue sebenarnya gue pengen tahu gitu kualitas Adam Sibek ketika di Liga atau misalnya di Asia Champions League ini seperti apa gitu ya. Karena yang gue harapkan adalah model permainannya adalah defense counter attack, harusnya kiper itu bisa menjadi keputusan pertama gitu yang bisa melakukan langsung ya counter gitu loh. Ketika misalnya back ini buntu gitu, nggak udah ke cover sama lawan gitu loh. Makanya harapan gue adalah ya Teja harus bisa lebih memaksimalkan lagi gitu kalau mau posisinya tetap menjadi kiper utama gitu loh. Gue puas ya karena Persib sudah lolos ke fase grup Asia Champions League 2. Cuman apakah ini bisa dikatakan sudah di level cukup untuk bisa bermain di Asia? Menurut gue pribadi belum ya, belum gitu loh. Tapi ya anyway kita juga jadi bobotoh harus bisa lebih bijaksana lagi ya, lebih punya wisdom lagi supaya kita lihat proses Persib itu sampai mana. Ya harapan gue adalah secepatnya pemain ini bisa punya chemistry, strategi yang tepat gitu ya, roadmap yang bagus untuk bisa menghadapi dua liga ini gitu, baik itu di BRI Super League maupun di Asia Champions League 2. Oke. Ya, harapan gue Persib terus punya petualangan di Asia, kalau bisa langkahnya lebih jauh lagi. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tonton terus channel Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.